Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Aiko Sarwosri. Selamat malam, Aiko. Selamat malam, Aiko. Di sini kan selalu hadir para pelaku mistis ya. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang bisa dibilang mistis? Sebenarnya kalau mau diceritakan satu-satu banyak ya. Cuman aku bilang yang sampai sekarang masih ingat dan benar-benar membekas, yaitu pernah ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhku sampai akhirnya itu aku muntah darah. Itu maksudnya apa? Santet kah? Teluh? Sejenis teluh. Jadi ada yang ngirim gitu? Bisa dibilang. Gimana kejadiannya tiba-tiba muntah darah? Jadi seperti biasa pulang syuting. Itu aku ingat banget, umur masih sekitar 21. Pulang syuting, pulang ke rumah, makan seperti biasa. Pukul hampir maghrib, 5:30 ya. Makan seperti biasa, terus ada suara burung tuh, burung gagak, kuak, 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 gitu kan, di depan rumah. Pas lagi ada keluarga dari Kalimantan waktu itu, kita keluar suara apaan sih, terus anjing aku juga gonggong ya. Aku keluar tuh darah di depan rumah, seperti kayak dicipratin gitu, dan itu baru banget, karena kayak ada tetesan di dinding. Baru netes kan berarti belum kering, dia masih baru Betul. banget. Di depan pagar pun itu ada darah. Karena yang di Kalimantan ini dia mempunyai sedikit pengetahuan ya. Dia bilang jangan dilangkahin, ini sudah mau menjelang pergantian ke malam, jangan dilewatin. Akhirnya aku masih masih nggak ngerti apa-apa. Terus aku cuma bilang apaan sih nih? Aku pakai kaki masuk ke rumah, makan lagi. Pas mau makan mual, aku ke kamar mandi, itu darah kayak ayam yang dipotong tuh, darahnya bener-bener seger dan kental. Muntah. Dan saat itu juga dilarikan ke rumah sakit. Dan sampai rumah sakit dokternya bingung, tidak ada luka ataupun penyakit apapun yang ada di dalam diri aku. Terus sembuhnya gimana? Bisa sembuhnya? Yang dari Kalimantan itu kan sebenarnya dia bisa juga ya, maksudnya untuk membantu ya. Akhirnya dia membantu saya perlahan-lahan, tapi 1 bulanan lah. Tapi kamu nggak tahu siapa yang kirim itu? Dan nggak mau tahu juga. Nggak mau tahu juga ya. Jadi ya udah maafin, ikhlasin. Udah gitu, diikhlasin, maafin. Semoga dia tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Amin. Mudah-mudahan kamu malam ini baik-baik aja ya. Semoga. Depannya juga. Oke. Nah, pemirsa, yang berikut ini adalah seorang partisipan. Dia seorang perempuan yang mengaku mendalami ilmu pelet karena sakit hati. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Via. Selamat malam, Via. Selamat malam. Boleh kami tahu apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Berawal dari dendam sakit hati, dan akhirnya saya punya pikiran untuk berbuat jahat dengan semua lelaki. Sakit hati karena? Suami. Apa yang dilakukan oleh suami? Suami atau mantan suami? Mantan suami. Apa yang dilakukan? Selain kekerasan dalam bentuk verbal, dia juga sering banget main cewek dari zaman pacaran sampai berumah tangga dan sampai punya anak juga. Dan itu yang bikin saya nggak terima. Oke, jadi bertahannya cukup lama ya? Sekitar 7 tahun. Dan setelah Anda sakit hati, apa yang Anda lakukan? Saya ikut-ikut teman gitu, karena waktu itu saya lagi kalut dengan suami, saya bergaul dengan teman-teman yang nggak bener. Saya dianjurin untuk ikut-ikutan, ya udah kita happy aja. Kamu maunya apa gitu? Maunya happy aja lah gitu, mau balas dendam sama cowok-cowok gitu. Saya diajak ke salah satu orang pinter, dan di situ saya dikasih berbagai macam pegangan ya. Dan memang kenyataannya apa yang saya mau saya bisa dapat. Bahkan
mantan suami salah satu artis pun pernah saya guide juga. Oke. Anda apa nih? Pergunakan laki-laki itu untuk kepuasan Anda atau Anda minta uang juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Cuman materi target saya. Cuma materi? Iya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Maksudnya pengen materi gitu? Karena waktu dengan suami, saya sebenarnya capek cari materi itu saya yang capek. Kerja Iya. maksudnya? Yang banting tulang saya, tapi suami saya tuh nggak pernah ngerti gitu. Taunya ada aja kalau mau minta itu dia nggak mau tahu. Pokoknya harusnya ada. Saya kan kerja gitu. Jadi karena sakit hati dengan suami, Anda balas dendam menyakiti semua laki-laki yang Anda temui? Iya betul. Termasuk untuk mengganggu rumah tangga orang lain? Kebetulan saya memang antisipasi untuk mengganggu hubungan orang lain gitu. Baru sekali saya berhubungan dengan suami orang. Dan itu Yang lainnya single. suami artis itu? Bukan, kalau itu mantan suaminya. Mantan suami artis? Iya. Siapa Jadi namanya? statusnya duda? Iya, statusnya duda. Malam hari ini tujuan Anda apa untuk datang ke Menembus Mata Batin? Karena saya capek gitu, saya bergelimangan materi tapi saya nggak bahagia. Kadang kalau lagi di mall gitu kan ngeliat orang berkeluarga, mereka kayaknya bahagia gitu. Dalam hati kecil saya pengen seperti mereka gitu. Dan kebetulan saat ini kayaknya saya sedang kena batunya. Apa itu? Kayaknya saya dipelet sama orang juga. Apa yang Anda rasain? Saya nggak pernah cinta sama orang segila ini. Bahkan saya males mandi, males ngapa-ngapain, kerja pun males saya. Loh, katanya Anda punya pegangan? Nah itu dia, mungkin udah waktunya saya harus berhenti. Dan akhirnya saya putuskan, udahlah saya nggak mau pakai ini semua. Saya mau kembali kepada Tuhan, saya mencoba beribadah. Dan waktunya itu mungkin sekarang saya harus berhenti semuanya untuk menentukan masa depan. Bayu, Ya. pertanyaan saya adalah di saat kamu datang ke orang pintar itu, selain meminta jimat, kamu ada kayak perjanjian nggak? Satu perjanjian dengan dukun itu sendiri? Kalau perjanjian nggak ada, jadi saya di situ malah diarahin sama dianya. Saya dipasangin susuk juga di dagu. Dan itu sudah dibuang? Enggak, belum sampai sekarang. Dan saya nggak tahu itu masih ada atau enggak. Baik, mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Bisa lepas semuanya termasuk ya lepas dari yang Anda anggap pelet dari pacar Anda saat ini. Iya, Tapi cinta sama pacar Anda ini? iya. Berarti bukan pelet dong? Nggak tahu? Nah itu dia, saya yang bingungnya di situ. Ini alami atau bikinan gitu. Tapi feedbacknya dia sendiri gimana? Makanya saya takutnya itu karma dari saya. Jadi karena kamu tahu tentang ilmu pelet, pernah pelet orang, jadi begitu kamu cinta sepenuh hati dengan orang, kamu pikir itu pelet? Iya, karena saya nggak pernah merasakan cinta sama orang segila ini. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu berani untuk menceritakan semuanya supaya bisa kita dapat jawabannya sama-sama malam ini. Iya. Kami akan mengajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Via, terlahir tanggal 3 Januari 1989. Sosok yang menarik dan suka bekerja keras, namun tergolong pendendam. Saya melihat dia telah mengundang sosok gaib yang membantunya untuk membalaskan dendam Via. Sikap itu telah membuat dia tersiksa atas perbuatannya. Kini dia berada di tengah kebingungan yang luar biasa. Saya melihat sosok kuntilanak di samping tubuhnya, selalu membisiki hal yang negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam Roy. Malam. Silakan duduk.
Via terlahir pada tanggal 3 bulan 1 1989. Via telah menggunakan susuk dan juga memelet orang, termasuk mantan suami dan juga laki-laki lain. Hal ini dikarenakan sakit hati karena mantan suami akhirnya balas dendam ingin menyakiti semua laki-laki. Belakangan justru jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan anggapan kamu bahwa kamu sedang dipelet. Iya, betul. Kamu sudah dipelet. Padahal kamu yang memelet ya sebenarnya juga. Iya. Itu dia. Iya, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai ya. Sekarang dipeletnya sama orang yang benar ya. Kurang tahu juga saya orangnya kayak seperti apa. Karena saya ngerasa di dalam diri aura Mbak Via, saya merasakan aura, mohon maaf ya, saya tidak berbicara kasar dan tidak menjudge orang lain. Saya ngobrol lewat vision dan saya berharap Anda juga jujur dengan saya. Saya lihat kehidupan malam. Ya, tidak. Iya. Betul sekali. Saya ngerasain di sini kehidupan malam yang sangat pekat sekali. Saya mencium ada bau alkohol. Betul. Tapi sebenarnya saya tidak menjudge orang yang suka ini. Saya mencium bau aroma dunia malam ya. Minuman. Betul? Iya, betul. Laki-laki. Betulkah? Iya. Saya tidak tahu apa jabatannya untuk Mbak Via. Apakah ladies court atau apa ya itu? Kalau pekerjaan formalnya, saya kerja di salah satu perusahaan di Bekasi. Saya HRD di salah satu pabrik. Tapi memang karena saya lagi pengen happy, saya sering main sama teman-teman saya di tapi cuman main aja sih. Itu fakta yang saya bongkar melalui mata batin saya. Saya ngelihat juga dalam mata batin saya, sebenarnya ada banyak beberapa orang-orang, terutama cewek yang tidak menyukai kamu. Apakah itu betul? Betul. Saya ngelihat ada cewek yang berambut segini. Ada dua sebenarnya, yang segini sama yang segini, warna kuning, agak sedikit kuning-kuningan. Saya merasa dia itu ngomongnya nyinyir sama kamu dan julid dan dikata-katain, ya itulah. Itu karena iri atau karena sakit hati atau? Saya ngelihatnya di sini iri juga, sakit hati juga. Tapi saya bilang, saya dengar teman-teman saya ngomong, dia udah tahu nih orangnya. Iya, saya udah tahu. Sebutkan namanya. Salah satunya Tegang banget ya. Iya, tegang banget. Kita tidak akan menjudge for sure. Udah dipantekin bahwa kita tidak akan menjudge seorang, mau profesinya apa, datang dari mana, mau kaya, mau miskin, mau rambutnya merah, putih, ataupun awas. Bagi kita bertiga tuh sama aja, nggak ada yang berbeda, derajat kita juga sama, nggak ada yang disoma. Tapi Ya. Mbak Via tadi mengakui, Roy, kalau misalnya dia melakukan itu semua karena demi uang. Iya. Oh, dia tadi sempat mengakui juga Iya. ya. Tapi mbaknya ya, Mbak Via, kamu takut setan nggak sih? kalau takut sih saya sama sekali nggak takut. Karena rumah saya sebenarnya di ujung dan saya sering sendirian di situ. Tetangga saya pada ngomong, "Kamu kok berani tinggal di situ?" gitu. Pernah melihat? Melihat itu secara langsung nggak, cuman kadang ngelihat sekelebatan aja gitu. Nah, saya melihat sesuatu adegan yang sangat mengerikan. Kamu kamar mandinya di bawah atau di atas? Di bawah. Saya melihat kamar mandi bawah. Kamu tidur di bawah juga, bukan? Iya. Bukan lantai 2. Saya melihat dalam ramalan saya dan penglihatan batin saya, ketika kamu mandi, diliatin genderuwo. Iya, saya sering sekali lihat. Ada, jadi pas lagi mandi nih ya, Bay. Biasanya kita lagi mandi di sini. Kayak kalau ada orang di sini, Iya. itu pasti akan kita nengok kita sebenarnya. Oh, suka kejadian di kamar Iya. mandi itu.
genderuwo tersebut sebenarnya mengintip Mbak Via mandi. Dan itu setiap hari ya, Roy? Dan itu setiap hari. Setiap waktu. Setiap waktu. Saya curiga, saya pengen tanya satu hal nih. Mudah-mudahan kau bisa membongkar ini dan menjawab jujur. Kamu ngerasain rasanya sensasi oleh lewat mimpi makhluk halus? Iya, sering. Ya itu dia. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak. Mohon maaf saya bertanya sekali lagi ya Mbak Via. Apakah sampai sekarang profesinya digeluti? Masih. Menjadi seorang wanita malam? Masih. Harga rate per night, per each person itu berapa sih? Per orang? Kalau saya nggak patok harga, saya lihat orangnya aja sih. Oh, jadi setelah pacaran dulu. Pacaran. Oh, sampai dipacarin? Dipacarin? Iya, saya nggak mau asal kenal langsung tembak Oh. aja, saya nggak mau. Jadi setelah dipacarin, Anda ambil duitnya gitu? Saya porotin Anda aja. Porotin. Berarti nggak ada batasannya dong? Nggak ada, bahkan saya minta ATM pun pasti dikasih. Itu karena apa, Roy, yang kamu lihat? Kok begitu mudahnya laki-laki memberikan apa yang dia mau? Kalau cuma karena susuk kayaknya nggak mungkin ya. Dari lip service-nya, dari susuk, dari pelet juga sih. Gitu. Apa karena ini juga Kak Roy, waktu kecil saya punya riwayat gitu. Jadi waktu itu saya pernah karnaval jadi salah satu ratu gitu kan. Waktu TK. Nah, kebetulan waktu itu kata ibu saya, waktu saya dipakein mahkota sama rambut palsunya, mata saya berubah. Mata saya berubah, saya marah sejadi-jadinya, akhirnya nggak jadi karnaval, saya nggak jadi arak. Terus waktu itu pulang ke rumah, setiap malam saya panas tinggi. Dan kalau siang, saya kayak orang stres, saya muter-muter tambak gitu di belakang rumah saya, kan dulunya tambak gitu. Nyanyi-nyanyi, nggak jelas gitu, kalau malam panas lagi gitu. Ke medis nggak ada hasil, dan akhirnya orang tua pergi ke orang pintar. Katanya, waktu itu saya memerankan sosok leluhur, dan itu tanpa izin dulu, makanya dia ngikut saya.